Sejarah telah mencatat bahwa Utsman bin Yahya telah membuat fatwa yang menyesatkan, fatwa yang merugikan para guru mursyid thariqah dan para pengikutnya di dalam melawan penjajahan Belanda. Perjuangannya melawan penjajah Belanda disesatkan, ajaran thariqahnya juga disesatkan. Bagi para pengikut Qadiriyah wal Naqsabandiyah, kalau tidak tergerak hatinya melihat fakta sejarah ini, Anda menurut saya mestinya takut, lebih takut, kualat dengan guru kita Syekh Abdul Karim Banten daripada Anda takut kepada Bani Alawi yang diragukan silsilah nasabnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, polemik nasab Alawi masih belum jelas kapan akan berakhir, kapan akan selesai, dari titik mana, dari sebelah mana akan diselesaikan. Nah, salah satu bagian dari Nahdlatul Ulama yang terdampak atas kisruh polemik nasab ini adalah para guru mursyid thariqah dan pengikutnya. Seperti thariqah yang saya ikuti, Qadiriyah, itu ke atas nyambungnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya punya guru Syekh Syarif Nurholis Purwokerto. Guru saya punya guru namanya Syekh Bustomil Karim, Lampung, makomnya di Lampung. Syekh Bustomil Karim Lampung punya guru Syekh Husain Barid Cilacap, makomnya. Syekh Husain Barid punya guru namanya Syekh Sirot Sungai Rengit, Malaysia. Syekh Sirot Sungai Rengit, Malaysia punya guru namanya Syekh Syarkasi Berjan Purworejo. Syekh Syarkasi punya guru Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim Banten punya guru Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan. Dan seterusnya sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah guru-guru. Sampai Syekh Abdul Karim, sampai Syekh Ahmad Khotib Sambas adalah guru-guru asli ulama dari Nusantara. Dan seterusnya adalah Said-Said, tidak ada yang dari Alawi. Syekh Abdul Karim Al-Bantani, inilah yang menjadi sumbu penyebaran thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Indonesia. Murid-murid beliau tersebar di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri. Ya, contohnya tadi saran saya ada yang dari Malaysia, itu semuanya berasal dari Syekh Abdul Karim Banten. Ada yang di Singapura, ada yang di Thailand. Pada saat masa penjajahan Belanda, inilah Syekh Abdul Karim Banten mengobarkan perang jihad melawan penjajah Belanda, yang kemudian menyulut semangat jihad perang melawan penjajah Belanda pada sekitar tahun 1880-an, dan pecahlah perang atau geger Cilegon 1888. Ini perang besar para santri, para murid-murid thariqahnya Syekh Abdul Karim Banten di sana. Perang yang disebut dengan perang Sabil, perang jihad untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Belanda kewalahan menghadapi soliditas dan semangat jihad para guru mursyid thariqah dan murid-muridnya. Ini terjadi semenjak awal 1800-an. Yang di Jawa puncaknya adalah perang Diponegoro, perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang disebut dengan Perang Jawa, yang terjadi pada 1825 sampai 1830. Ini adalah perang terbesar masyarakat pribumi
sepanjang masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selama 350 tahun, Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro adalah perang terbesar Belanda di tanah air. Pangeran Diponegoro dilumpuhkan dengan cara tipu muslihat. Dikatakan diajak berunding, tetapi setelah kemudian mendatangi untuk perundingan, bukannya berunding tetapi ditangkap. Ini menimbulkan kemarahan yang lebih besar kepada para pengikutnya, laskar-laskarnya Pangeran Diponegoro termasuk di Banyumas. Dan walaupun Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar, tapi perang jihad melawan Belanda tetap berlangsung dengan cara gerilya. Perang itu dikobarkan oleh para santri murid-muridnya Pangeran Diponegoro dari Jawa Timur sampai Jawa Tengah, Jawa Barat. Tidak pernah berhenti. Hampir selama 10 tahun. Terus berlangsung sampai ke Banten. Semuanya mengusung perang jihad melawan penjajah Belanda. Sampai yang kemudian terjadi di Cilegon, Banten 1888. Ketika perang Jawa itu berlangsung 5 tahun sampai berakhir Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang. Itu menunjukkan kekuatan keraton habis sudah, tidak mampu bangkit. Nah, satu-satunya yang mampu bangkit itu kalangan dari pesantren. Ya. Nah, itu nanti kita bisa membaca kolonial arsip, ya. Itu isinya laporan-laporan dari residen, asisten residen, bupati, wedono, itu laporan kepada pemerintah. Ya. Nah, dari kolonial arsip itu yang sebagian isinya itu laporan-laporan dari para pejabat di tingkat daerah itu. Kita temukan tahun 1840, ya, 10 tahun setelah perang Diponegoro, itu sampai tahun 1900, artinya dalam tempo 60 tahun, terjadi 112 kali pemberontakan. Yang itu semua dimotori oleh para kiai Dipimpin oleh guru toreko dan kiai haji dari pesantren. Tegas kok itu laporannya. Kenapa lo? Itu laporan dari daerah-daerah. Artinya perlawanan itu masih berlanjut di pesantren-pesantren. Semangat perang yang tidak pernah berhenti ini membuat Belanda kemudian membuat strategi baru. Karena ini adalah perang sabil, perang agama. Beliau menciptakan fatwa untuk melawan para mursyid thariqah dan murid-muridnya dengan menggunakan Habib Utsman bin Yahya, atau leluhurnya kelompok Pahlawi, seniornya kelompok Pahlawi yang ada di Indonesia ketika itu. Dan muncullah fatwa bahwa perang melawan Belanda yang dikobarkan oleh para guru mursyid thariqah ini dikatakan sebagai perang pemberontakan yang batil, sebagai bukan perang jihad, kesesatan. Tidak hanya itu, ajaran thariqahnya juga disesatkan oleh Habib Utsman bin Yahya. Dikatakan bahwa ajaran thariqah yang diajarkan oleh Syekh Abdul Karim Banten dan para murid-muridnya dikatakan sebagai sebuah amalan yang batil, amalan yang hurur, amalan yang sesat. Dan ini cukup berhasil karena ketika itu para pengikutnya ulama-ulama thariqah banyak yang kemudian percaya dan akhirnya menangguh kekalahan. Maka terkait dengan hal ini, khususnya murid-murid thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang tersebar di seluruh Nusantara, kalau melihat ini tidak tergerak hatinya, maka Anda sesungguhnya sedang mengkhianati perjuangan Syekh Abdul Karim Banten dan guru-guru mursyid yang ada di bawah naungan beliau, yang mengikuti sanad silsilah keguruan kepada beliau. Ini penting, ini sejarah. Sejarah telah mencatat bahwa Utsman bin Yahya telah membuat fatwa yang menyesatkan, fatwa yang merugikan para guru mursyid thariqah dan para pengikutnya di dalam melawan
penjajahan Belanda. Perjuangannya melawan penjajah Belanda disesatkan, ajaran torikonya juga disesatkan. Bagi para pengikut Qadiriyah wal Sahbandiyah, kalau tidak tergerak hatinya melihat fakta sejarah ini, Anda menurut saya mestinya takut, lebih takut kualat dengan guru kita Syekh Abdul Karim Banten daripada Anda takut kepada Bani Alawi yang diragukan silsilah nasabnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa perjuangan Kiai Syekh Abdul Karim Banten dan para guru musik torikonya tidak bisa kita ragukan. Kita yakini itu adalah sebuah perang jihad melawan penjajah sebagai sebuah bentuk dari hubbul waton, cinta tanah air. Dan kita sudah sangat akrab dengan jargon hubbul waton minal iman, fatwanya Syekh Hasyim Asy'ari. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Bentuknya mengusir penjajah dari atas bumi pertiwi ini adalah bagian dari keimanan. Mati di dalam melawan penjajah adalah mati syahid. Itu tidak ada keraguan sedikit pun terkait hal dan ini. Maka kalau Anda kemudian hari ini bersatu membela kelompok yang dulu menyesatkan ulama-ulama kita, yang menyesatkan thariqah kita, berada pada barisan kelompok mereka, Anda takut kualat, tapi Anda tidak takut kualat dengan Syekh Abdul Karim Banten, saya pertanyakan. Robitoh Anda, saya pertanyakan. Kecintaan Anda kepada thariqah ini, kepada Syekh Abdul Karim Banten. Perjuangan Syekh Abdul Karim Banten dan para muridnya, juga guru-guru thariqah yang lain, bukan pere-pere, ribuan bahkan puluhan ribu nyawa menjadi korban di dalam berjihad membela negaranya. Perang di Ponorogo selama 5 tahun di Jawa, setidaknya dari catatan yang saya baca, 200 ribu lebih nyawa pribumi menjadi korban dalam pertempuran jihad perang Jawa ini. Belum lagi di Banten, Geger Cilegon. Apakah Anda tidak melihat fakta ini? Relakah Anda bahwa jiwa-jiwa yang gugur di medan laga di dalam berjihad disesatkan oleh orang pendatang, imigran di tanah air ini, yang hari ini dielulukan oleh barisannya, oleh kelompok mereka. Tidak mau dikatakan antek Belanda. Kalau Anda rela, Anda layak kualat. Kualat dari ulama-ulama kita, dari Syekh Abdul Karim Banten dan para syuhada yang telah gugur membela bangsa dan negaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.